Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Boleh kita mulai aja ya sekarang ya, Mas Aldi, boleh aku mulai? Ya, boleh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua yang saya hormati. Semoga di masa pandemi ini kita selalu senantiasa diberikan kesehatan. Perkenalkan, saya Asti. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar Tenable hari ini dengan tema teknologi keamanan yang terbaik sudah diterapkan, tetapi masih terjadi peretasan. Kenapa? Nah, kenapanya ini yang akan kita bahas nanti di sesi hari ini. Untuk informasi kepada para peserta webinar, untuk webinar hari ini diselenggarakan atas kerjasama dari PT MII sebagai salah satu reseller untuk Tenable, dan tentunya dengan prinsipal Tenable Indonesia-nya sendiri, juga beserta PT MTech untuk distributornya. Dan di sini hadir juga bersama kita Pak Hans Tenit sebagai Country Manager dari Tenable, juga ada Pak Rio sebagai Technical Consultant Manager dari Tenable, kemudian ada Pak Rudiono dan Pak Aldi, perwakilan dari PT MII, dan terakhir ada saya sendiri bersama beberapa rekan saya dari PT MTech. Kurang lebih webinar ini akan berlangsung selama 2 jam dan nanti materinya akan disampaikan oleh Pak Rio. Namun sebelum kita mulai ke sesi presentasi, kita akan mendengarkan dulu opening speech dari Pak Aldi sebagai perwakilan dari MII, kemudian nanti akan dilanjutkan opening speech dari Pak Hans sebagai Country Manager dari Tenable. Untuk tempat dan waktunya dipersilahkan untuk Pak Aldi terlebih dahulu. Ya, terima kasih Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Salam kenal, saya dengan Aldi, tim produk dari Fortinet untuk produk Tenable.
Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar dari PTMI hari ini. Harapan dari saya, semoga materi yang disampaikan bermanfaat dengan baik bagi Bapak-Bapak dan Ibu yang sedang menimbang-nimbang solusi security. Terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tinable Indonesia, Pak Hans, Pak Rio, dan juga tim dari MTech selaku distributor, sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Demikian saya kembalikan ke MC. Terima kasih Pak Aldi buat sambutannya. Next kita lanjut ke Pak Hans. Pak Hans, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa join di session ini. Terima kasih MTech dan juga MII, ya, Aldi, termasuk juga Asti dan teman-teman semua di MTech. Pertama-tama tentunya saya perkenalkan dulu, nama saya Hans Tanit. Jadi Tenable sudah punya perwakilan di Indonesia itu sejak Agustus tahun 2019. Jadi ini masuk tahun kedua gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Dan kenapa Tenable bisa punya perwakilan di Indonesia? Jadi saat ini saya sama Rio nanti yang akan presentasi, kalian akan lebih kenal lebih jauh tentang Rio. Kita kenapa bisa punya perwakilan di Indonesia? Dan mungkin dari Bapak-Bapak Ibu ada yang masih bertanya, kok bisa vulnerability management tuh bisa mau buka satu perwakilan, pasti ada satu hal yang menarik di sini gitu ya. Pertama, Tenable sudah punya customer base yang sangat banyak. Jadi itu baik dipakai oleh konsultan security maupun bisa juga direct customer yang secara kita bilang maturity untuk security-nya sudah lumayan baik ya. Oke, jadi target utama dari session ini nanti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu harus punya bisa dibilang pegangan gitu. Kenapa vulnerability management itu penting buat satu organisasi? Ya. Kenapa kalau kita mempertimbangkan tentang security, vulnerability management itu sudah harus ada saat ini. Gitu. Mungkin masih banyak yang pertanyaan juga yang kita ketemuin setiap kali session dengan customer, apa sih bedanya vulnerability management dengan perangkat security yang lain seperti firewall, seperti IPS, bahkan mereka membandingkannya dengan security incident and event management atau SIEM ya gitu. Jadi ini yang nanti perlu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian bisa menjawab nanti di akhir sessionnya gitu. Nah, pertanyaan lagi, kenapa kebutuhan ini sangat tinggi? Kalau kita ngomongin di Amerika mungkin oke lah, itu sudah maturity-nya sudah sangat tinggi. Misalnya di Singapura kita bilang, ya di Singapura itu pemerintah, lembaga pemerintah di Singapura itu tidak boleh sehari pun yang lolos dari tidak dilakukan namanya scanning atau scan terhadap vulnerability. Jadi mereka itu tiap hari, di akhir hari kalau pemerintah ya, lembaga pemerintah itu di akhir hari pasti lakukan scanning untuk melihat security posture secara keseluruhan atau bisa dibilang vulnerability yang ada di semua aset yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pemerintah. Nah, kalau bank dan lembaga-lembaga swasta lainnya itu minimal seminggu sekali mereka harus bisa scan. Itu saja mungkin yang menjadi catatan saya dan objektif dari session ini sekali lagi perlu dicatat kenapa kita harus punya vulnerability management. Itu aja dari saya, Asti sama Aldi. Saya kembaliin. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Hans buat sambutannya. Dan untuk informasi untuk para peserta, selama mengikuti webinar ini dimohon untuk menonaktifkan audio dan videonya. Dan nanti bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan terkait materi yang diberikan oleh Pak Rio nantinya, nanti untuk pertanyaannya bisa diketikkan di chat room. Nanti kita akan summary untuk pertanyaannya dan nanti akan dijawab pada akhir sesi setelah Pak Rio presentasikan. Juga saya informasikan terlebih dahulu
di tengah acara berlangsung, nanti mohon ketersediaan dari para peserta webinar untuk mengisi feedback form yang akan yang sudah dipersiapkan. Nanti akan dibantu oleh Mbak Vio untuk feedback formnya, dan untuk linknya akan diberikan di chat room. Jadi nanti ketika acara berlangsung, Mbak Vio akan memberikan link untuk feedback formnya. Nanti mohon untuk para peserta dapat mengisi feedback formnya. Mungkin dari aku untuk pembukaannya cukup sekian. Mungkin kita bisa langsung mulai aja ke sesi presentasinya. Mungkin kepada Pak Rio, aku persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Asti. Satu pertanyaan, mungkin selain feedback form, apakah ada nanti pertanyaan dari kita juga berupa kuis mungkin enggak? Ya, nanti kita akan ada kuis juga Pak di akhir sesi. Ada hadiahnya Mbak? Oh, ada pastinya Pak. Oke, biar semangat nanti. Ya, biar semangat. Jadi mungkin nanti para peserta bisa fokus untuk mendengarkan dari materi yang dibawakan oleh Pak Rio, karena nanti untuk kuisnya sendiri seputar materi yang dibawakan oleh Pak Rio. Seperti itu. Ya, aku kembalikan ke Pak Rio. Terima kasih Mbak Asti. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Jadi tadi Pak Hans, Pak Aldi sudah bicara sedikit mengenai webinar kita pada pagi hari ini. Jadi topik atau judul yang akan saya bawakan yaitu teknologi keamanan yang terbaik sudah diterapkan tapi masih juga terjadi ada insiden peretasan. Nah, ini kenapa gitu kan? Jadi saya akan mulai dengan share screen saya. Oke. Jadi agendanya nanti pertama nanti saya akan awali dengan share beberapa insiden keamanan yang terjadi beberapa waktu terakhir, beberapa bulan kemarin. Kemudian nanti saya akan share juga kenapa ini masih bisa juga terjadi dan apa rekomendasinya untuk mencegah ini, dan apa yang bisa Tenable bantu untuk Bapak Ibu bisa mencegah terjadinya peretasan-peretasan atau meminimalkan risiko peretasan-peretasan ini. Kemudian apa saja langkah selanjutnya? Ya. Oke, beberapa insiden keamanan yang terjadi belakangan ini. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu ada baca berita dari internet mungkin, jadi beberapa bulan kemarin itu ada serangan ke pengguna produk SolarWinds gitu. Jadi rupanya itu diawali dengan si aktor penyerang ini berhasil menyusupi perusahaan SolarWinds-nya, data center SolarWinds-nya. Ya, di mana si repository software itu SolarWinds itu disusupi atau dimasukin malicious code di dalamnya. Sehingga customer-nya SolarWinds yang mendownload software SolarWinds yang mengira bahwa kalau downloadnya dari SolarWinds pasti harusnya legit, ya. Ternyata di situ ada diselipi satu malicious code di software yang mereka download. Ini terjadi rupanya mulai dari sekitar bulan Mei atau Juni kemarin dan baru disadari di akhir tahun 2020. Yang mana tentunya si malware ini sudah membahayakan atau sudah dikontrol oleh si aktor penyerangnya, gitu. Jadi ini satu kerugian besar di mana SolarWinds image-nya juga sempat down karena adanya serangan ke data center mereka, gitu. Jadi yang merugikan customer pengguna software SolarWinds, dan customernya bukan hanya enterprise tapi government di US juga salah satu pengguna software SolarWinds, gitu. Jadi ini sangat-sangat serangan yang sangat-sangat besar yang terjadi di akhir tahun 2020 kemarin, gitu. Ada insiden lagi di FireEye, ini juga menyerang internal perusahaan FireEye,
FireEye kita tahu itu salah satu vendor security yang cukup baik ya, di mana solusi Zero Day-nya cukup baik, Zero Day gitu ya. Mereka terkenal dengan solusi itu, tapi mereka bisa diserang juga. Ini dari berita yang mereka publish sendiri, ini ada linknya. Mereka publish sendiri kalau mereka ada keserang. Jadi mereka juga pernah, ini terjadi di akhir tahun 2020 juga, ini baru terjadi juga. Rupanya selidik punya selidik, ini terjadi karena adanya bolong-bolong atau vulnerabilities yang mereka tidak patch, yang mereka miss untuk patch. Gitu. Jadi mereka pastinya ada aktivitas remediasi ya, tapi rupanya ada yang mereka miss. Gitu. Ini listnya. Jadi ini yang menyebabkan si aktor penyerang bisa masuk sampai ke dalam dan merugikan si perusahaan FireEye lewat software yang mereka seharusnya itu internal aja di develop, itu bisa bocor. Gitu. Jadi softwarenya si FireEye itu kecurian. Gitu. Ini juga menjadi malu ya buat perusahaan security yang cukup baik gitu ya reputasinya, ternyata bisa juga kebobolan. Ada Zero Day-nya, perusahaan yang bikin Zero Day tapi juga bisa kebobolan. Gitu. Jadi ini juga salah satu insiden besar yang terjadi di akhir 2020 kemarin. Kemudian beberapa insiden lain, khususnya di Indonesia. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah ada mendengar satu marketplace di pertengahan tahun 2020 kemarin, itu kecurian data juga. Ya, mungkin salah satu data kita juga ada di situ ya, yang terekspos ke internet gitu ya, data alamat rumah kita, data nama, dan juga mungkin data kartu kredit kita ketika kita menggunakan kartu kredit untuk transaksi di marketplace itu. Gitu. Jadi ini juga insiden yang sangat juga mengganggu kita ya. Kemudian juga ini ada berita-berita juga dari Detik, kalau share kalau beberapa situs pemerintah juga sangat rentan dibobol gitu. Dan juga ada beberapa serangan-serangan juga di global seperti ransomware yang menyerang beberapa instansi keuangan juga, Equifax di global. Kemudian di area operational technology ya, di area di mana ada menggunakan PLC, Programmable Logic Control atau Industrial Control System. Nah, ini ada insiden-insiden juga terjadi beberapa waktu belakangan ini, seperti Ripple 20, kemudian LockerGoga. Ini LockerGoga ini menyerang satu pabrik aluminium, Hydro namanya, dan sempat down beberapa minggu dan menyebabkan kerugian sampai jutaan dolar gara-gara stop produksi, gara-gara ada si malware ini. Dan juga ada perusahaan perminyakan, Saipem. Saipem ini juga sempat terjadi serangan di sana yang disebabkan oleh Shamoon malware. Nah, ini menginfeksi 300 server, sekitar 300 server, dan menyebabkan downtime juga di produksi. Nah, ini sangat disayangkan, bukannya mereka nggak menerapkan perangkat-perangkat teknologi yang perangkat teknologi keamanan yang terbaik ya, tapi sudah pasti mereka terapkan. Seperti tadi ada marketplace itu pasti mereka sudah terapkan teknologi keamanan yang terbaik gitu. Jadi, dan juga tadi ada perusahaan security seperti FireEye, seperti SolarWinds juga, pasti mereka sudah invest perangkat-perangkat teknologi keamanan yang terbaik. Tapi kenapa ini masih bisa terjadi? Gitu. Saya yakin juga di tempat Bapak, Ibu, di infrastruktur IT-nya sudah di-deploy atau diterapkan atau dipasang teknologi-teknologi keamanan seperti firewall-nya sudah ada pasti. Kemudian juga endpoint security-nya pasti juga sudah ada. Web application firewall-nya untuk melindungi web application-nya juga pasti sudah diterapkan. Antivirus, anti malware,
juga kemampuan intrusion prevention dan intrusion detection-nya. Jadi saya yakin semua komponen-komponen keamanan ini juga sudah pasti diterapkan di tempat Bapak Ibu. Lalu mengapa masih ada juga insiden peretasan gitu ya? Kenapa ini? Ini disebabkan karena pertama tidak ada ya atau belum ada atau kurang baiknya program manajemen vulnerability yang diterapkan sekarang ini gitu. Jadi manajemen kerentanannya mungkin belum ada atau juga belum efektif gitu. Nah, belum efektif biasanya itu karena frekuensi pemindaiannya, scanning kerentanannya itu masih belum sesuai rekomendasi. Jadi masih banyak yang saya dengar itu kalau saya bicara dengan beberapa instansi atau organisasi di Indonesia khususnya itu masih dilakukan 3 bulan sekali atau bahkan 6 bulan sekali gitu. Jadi itu sangat-sangat tidak sesuai rekomendasi untuk dari sisi frekuensinya. Kemudian juga belum semua aset diperhatikan kerentanannya. Nah, jadi sudah dilakukan, ada kok manajemen kerentanannya ada, tapi rupanya masih hanya beberapa aset saja, beberapa perangkat saja yang dimonitor. Misalnya biasanya hanya servernya saja. Nah, gitu. Jadi sedangkan kenyataannya ancaman itu bisa datang dari beberapa arah. Gitu. Masuk ancamannya itu vektornya datang dari PC misalnya, dari PC dulu baru lompat ke server. Kemudian juga data-data perusahaan bisa ada juga di PC. Gitu. Misalnya tim payroll, tim accounting nanti proses dulu data-data payroll itu di PC mereka baru di-upload ke server. Nah, kalau begitu berarti copy datanya itu ada di PC juga. Nah, PC-nya itu tidak dilindungi atau tidak di-manage kerentanannya. Nah, oleh karena itu bisa menjadi celah juga, bisa menjadi resiko juga kita bisa kecurian data juga kalau si PC itu diserang. Gitu. Kemudian juga biasanya yang saya sering dengar itu disebabkan karena program remediasinya atau perbaikan kerentanannya itu masih belum maksimal dieksekusi. Nah, biasanya disebabkan karena kurangnya staff. Gitu. Jadi waktunya untuk program perbaikannya itu masih belum maksimal, belum semua di cover. Gitu. Kemudian juga program remediasinya masih sering salah alamat. Gitu. Jadi salah alamat maksudnya sudah dilakukan remediasi, tapi rupanya yang diperbaiki itu justru bukan kerentanan atau vulnerability yang punya risiko paling tinggi atau trennya lagi serang di sana. Gitu. Jadi hacker itu juga ada trennya dia. Bulan Februari yang kelemahan yang mana yang mereka sedang attack. Gitu. Jadi masih orang sering salah alamat, justru yang tidak ada berisiko, justru mereka habiskan waktu di situ rupanya yang paling berisiko mereka miss. Gitu. Jadi itu yang juga menjadi salah satu alasan kenapa masih juga terjadi peretasan. Kemudian juga yang terakhir konfigurasi. Nah ini, jadi kita sudah invest untuk perangkat-perangkat keamanan yang bonafide gitu ya, yang paling baik. Tapi kalau konfigurasinya juga tidak mengikuti standar gitu ya, misalnya dari yang simple passwordnya, gitu ya, passwordnya masih gampang dibobol atau mungkin komunikasi manajemennya, manajemen si firewallnya, bagaimana kita memanage si switch-nya, itu rupanya masih menggunakan telnet misalnya. Itu juga salah satu konfigurasi yang secara fungsional bisa, tapi secara point of view keamanan itu enggak best practice. Gitu. Jadi itu masih ada kelemahan seperti si telnet tadi. Kelemahannya yaitu komunikasi manajemennya itu enggak di-encrypt. Jadi bisa disadap. Gitu. Jadi yang best practice adalah menggunakan SSH misalnya. Gitu. Dan masih banyak konfigurasi-konfigurasi yang lain yang perlu diperhatikan. Gitu, yang supaya mengikuti standar keamanan yang baik. Gitu. Jadi inilah yang menyebabkan masih juga terjadi peretasan, insiden-insiden peretasan
yang ada di beberapa organisasi yang kita tahu. Kemudian kalau kita cek lagi sebenarnya potensi kerentanan itu datang dari mana? Nah, yang pertama, potensi itu bisa datang dari software bug atau malicious code. Jadi software yang digunakan perangkat kita, baik itu PC, server, firewall. Itu firewall juga ada softwarenya kan, ada firmware-nya di situ running. Nah, itu jarang di-patch. Nah, servernya biasanya nggak sering di-patch, atau mungkin owner servernya bilang kalau ini di-patch nanti mengganggu production atau mengganggu transaksi. Nah, itu juga ada celah di situ, di mana kerentanan itu bisa menjadi nanti bisa menjadi resiko yang besar untuk perusahaan. Kemudian dari konfigurasi juga potensi kerentanan bisa datang. Gitu. Jadi biasanya konfigurasi mulai dari konfigurasi si perangkat PC-nya, perangkat servernya, perangkat jaringan. Nah, yang sering terjadi di lapangan ada perubahan temporari sementara saja, tapi lupa dikembalikan ke standar yang baik. Gitu. Mereka sudah tahu standarnya yang betul seperti apa. Karena mungkin ada satu event gitu, jadi mereka allow dulu atau dilepas dulu ininya, konfigurasinya nggak sesuai standar, tapi lupa dikembalikan gitu. Jadi atau tim konfiguratornya mereka memang dari awal nggak tahu yang best practice seperti apa secara security gitu. Jadi tidak ada konfigurasi yang mengikuti standar gitu. Jadi inilah dua potensi di mana kerentanan itu juga bisa datang ke area kita, vulnerability. Untuk di area operational technology, ini khususnya di pabrik yang menggunakan PLC, di transportasi juga, kemudian di oil and gas juga. Jadi yang sering kita dengar itu mereka share kalau aman kok, tempat kita aman, OT, perangkat-perangkat operasional teknologi kita tidak terhubung ke internet. Gitu. Padahal serangan itu bukan hanya datang dari internet, tapi bisa juga datang dari misalnya malware yang ada di USB, gitu, malware yang ada di film yang ditonton di PC, kemudian bisa menyerang si perangkat OT yang ada di jaringan yang sama. Gitu. Kemudian juga perangkat-perangkat OT kita, mereka share kalau kita sudah di belakang firewall kok, gitu. Rupanya bukan hanya dari luar ya, dari eksternal serangan itu, tapi juga dari internal. Hacker-hacker itu tidak mengerti tentang lingkungan OT kami kok, gitu. Tapi ternyata juga nggak mesti mereka ini, tapi si malware itu bisa lebih pintar gitu ya dari USB gitu. Itu bisa mereka pelajari environment si customer itu atau environment si pabrik itu seperti apa. Dan ada beberapa alasan-alasan lain yang biasa sering kita dengar kalau area OT mereka atau lingkungan operasional teknologi mereka itu sudah cukup aman gitu. Rupanya masih ada celah kalau kita tidak ada satu manajemen kerentanan yang baik. Nah, ini ada beberapa list yang mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa catat. Ini list-list vulnerability yang mungkin nanti bisa dicek di lingkungan Bapak Ibu, dan kalau nanti ingin bantu dari kita,
Halo? 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 Error ya? Ada masalah ya? Hmm, sebentar, Pak. Pak Rio kayaknya live. Iya, Asti tadi juga ada mas. Oh, Rio yang hilang ya? Iya, ini sama banyak nih yang hilang nih dari sini. Nah, coba saya. Attendio juga banyak yang hilang ya? Iya, tendinya. Aldi? Aldi? Iya, Pak. Eh, itu Rio katanya dia mau join lagi nggak bisa, gitu. Oh. Apa ya? Coba komunikasi sama dia tuh. Oke, Ya. oke. Sorry ya, Aldi. Rio lagi coba restart laptopnya dia, karena saya bilang kenapa yang lain nggak live, kamu aja yang live gitu kan? Iya, betul, betul. Tadi saya juga udah sempat kontak, Pak. Tapi ini Asti juga enggak ya? Iya, Asti juga keluar sih. Dia mau coba join lagi. Oke. Bapak Ibu sekalian mohon maaf ya. Ini ada gangguan teknis nih.
Halo Pak Rio. Halo. Halo, Pak Rio. suara saya kedengaran ya, Pak? Terdengar, Pak. Oke. Iya, terdengar. Ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu semua karena ada masalah koneksi jaringan sepertinya di sini, jadi saya sempat putus. Oke, saya lanjutkan mungkin ya. Silakan, Pak. Tadi sepertinya saya sampai di sini ya. Screen saya kelihatan ya? Iya, kelihatan. Oke. Oke, jadi saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi beberapa kerentanan yang perlu diperhatikan, ini ada beberapa listnya, jadi ini mungkin bisa dicatat oleh Bapak Ibu jika nanti ingin bantuan juga untuk dicek environment-nya dari kita, bisa dari tim MI juga nanti bisa bantu untuk cek apakah ada kerentanan-kerentanan yang perlu diperhatikan ini. Jadi ini ada beberapa list yang sangat penting untuk dicek. Lalu apa rekomendasinya? Gitu. Jadi beberapa rekomendasi yang perlu kita lakukan. Pertama, rencanakan sebuah program manajemen kerentanan yang baik untuk melakukan pemindaian, untuk mencari apa saja kerentanan yang perlu kita perhatikan di lingkungan digital kita, baik di IT maupun di operational technology area. Gitu. Kemudian yang kedua, eksekusi pemindaian kerentanan sesering mungkin. Jadi frekuensinya itu sebaiknya dieksekusi sesering mungkin. Jadi praktek terbaik itu minimal seminggu sekali. Nah, jadi kemudian yang ketiga, setelah kita melakukan pemindaian, akan ada banyak sekali kerentanan yang muncul. Gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah melakukan prioritas. Nah, supaya apa? Supaya tim kita nggak terlalu habis waktunya di perbaikan ke manajemen, perbaikan kerentanan yang tidak berisiko. Jadi justru harus perbaiki kerentanan yang paling berisiko dulu saat ini. Barulah nanti kerentanan lain itu menyusul. Jadi lakukan prioritas dulu, filtering dulu, supaya ada efisiensi waktu dan tenaga untuk kita perbaiki kerentanan. Jadi tidak salah alamat. Kemudian semua aset digital itu sebaiknya di-assess, gitu ya, bukan hanya yang beberapa server saja, tapi seperti yang Bapak Ibu tahu, serangan itu datangnya bisa dari titiknya, dari awalnya itu bisa datang dari mana-mana, gitu. Jadi baik itu PC, perangkat multi juga semua kita perlu assess, gitu. Jadi semakin banyak coverage kita untuk pemindaian kerentanannya, maka kita bisa mencegah serangan datang lebih baik. Kemudian yang berikutnya, ikuti status standar konfigurasi yang benar. Gitu. Jadi ada banyak standar-standar umum yang bisa Bapak Ibu pakai. Ada standarnya CIS, standar ISO, NIST, HIPAA itu untuk healthcare, atau PCI DSS ini untuk umum digunakan di financial services. Yang juga perlu diketahui dan juga diingat, kita memberikan informasi kalau kerentanan-kerentanan itu sebenarnya patch-nya sudah ada, gitu. Software update-nya itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Hanya perlu kita lakukan scanning secara reguler dan juga lakukan patch-nya juga secara reguler dan secepat-cepatnya. Gitu. Kemudian pengaturan jadwal untuk pemindaian berkelompok dan bertahap untuk perencanaan pemindaian. Jadi lakukan satu aktivitas pemindaian itu dengan staging. Jadi misalnya untuk area accounting itu hari ini, kemudian area yang finance mungkin di hari berikutnya, dan seterusnya. Jadi kita lakukannya secara staging. Dan selalu mengukur resiko lingkungan digital kita supaya kita tahu seberapa aman kita. Gitu. Jadi kita tahu postur resiko kita lebih baik. Dan kalau Bapak Ibu tertarik untuk melihat apa saja yang sekarang menjadi hot trend serangan-serangan yang perlu kita perhatikan
supaya kita bisa mencegah serangan-serangan itu ada di area kita. Bapak Ibu juga bisa lihat link di sini juga untuk melihat informasinya. Oke, tadi saya share mengenai mulai dengan satu program manajemen kerentanan gitu. Jadi seperti apa manajemen kerentanan, program manajemen kerentanan yang baik. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengikuti ini. Tadinya ada satu life cycle yang dimulai dari discovery. Jadi lakukan assessment, discovery terhadap aset-aset yang ada terhubung di environment kita. Kemudian dilanjutkan dengan assessment. Jadi kita assess apa saja yang menjadi kelemahan-kelemahan dari aset yang kita sudah discover sebelumnya. Akan ada banyak vulnerability atau kerentanan yang kita temukan di fase assessment. Lalu kita lanjutkan dengan prioritas. Kita filter mana kerentanan-kerentanan yang perlu kita perbaiki terlebih dahulu sebelum kita perbaiki kerentanan yang lain. Gitu. Jadi kita prioritas. Kemudian kita lanjutkan dengan perbaikannya itu sendiri. Jadi ujung-ujungnya kita cari kerentanan untuk kita perbaiki. Nah, kita perbaiki, kemudian selalu mengukur seperti apa postur risiko kita saat ini dari kerentanan-kerentanan yang ada, supaya kita tahu apakah kita perlu perbaiki lagi, apa yang masih miss, supaya kita langsung perbaiki. Nah, selagi kita menjalankan program manajemen kerentanan yang baik itu, kita selalu review apakah kita sudah cover semua aset digital kita, baik itu PC, perangkat network, dan juga lokasinya. Apakah ada di cloud, apakah juga ada perangkat-perangkat operasional teknologi yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga kerentanan mana yang perlu kita fokuskan terlebih dahulu. Gitu. Jadi selalu review apakah kita sudah prioritaskan kerentanan yang paling berbahaya dulu saat ini, gitu, untuk diperbaiki. Kemudian kita review juga bagaimana kualitas program perbaikan kita. Apakah kita sudah perbaiki kerentanan yang kita temukan sebulan lalu, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, atau seperti apa. Gitu. Jadi selalu review apakah masih ada yang belum diperbaiki, yang sudah ditemukan sebulan lalu padahal, tapi masih belum sempat, selalu review. Dan juga yang terakhir, seberapa aman kita saat ini. Selalu ukur juga postur risiko kita. Dari semua aset digital kita, dari semua yang terdiscover, dari semua yang sudah kita pindai, sudah kita scan kerentanannya, seberapa aman kita saat ini kalau diukur dengan postur risiko kita seperti apa. Jadi kalau tidak ada manajemen kerentanan, maka impact-nya apa, gitu ya. Tadi di awal saya ada share beberapa insiden, tentunya impact-nya akan terjadi gangguan layanan di tempat Bapak Ibu, gitu ya. Kalau sempat si hacker itu bisa mengganggu production di tempat Bapak Ibu. Kemudian juga adanya malware, ya, data bisa di-encrypt, gitu ya. Itu yang kita mau cegah, gitu. Kemudian ya tentunya pencurian data, seperti tadi marketplace sudah kecurian data. Data pribadi kita, alamat kita sudah terekspos di internet sana, gitu. Jadi itu yang mau kita hindari. Gitu. Oke, apa yang bisa dibantu oleh Tenable? Jadi Tenable sebagai perusahaan security yang develop Nessus pertama kali. Jadi Nessus ini adalah software untuk pemindaian kerentanan yang tadinya hanya vulnerability assessment tool yang biasa dipakai konsultan keamanan, kita kembangkan lagi menjadi satu vulnerability management platform dengan tambahan beberapa fitur-fitur, yaitu di mana customer kita bisa memprioritaskan kerentanan yang paling berisiko dulu saat ini untuk perbaikan, gitu. Kemudian juga customer kita bisa mengukur atau memprediksi calculation risk, ya, terhadap postur risiko yang ada di tempat customer kita. Ada beberapa produk yang kita punya, yaitu Tenable SC yang untuk on-premise, dan juga Tenable IO yang untuk off-premise, yang ada di cloud. Kemudian juga ada scannernya, beda-bedakan atau diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Nessus untuk active scanning, Nessus Network Monitor untuk access network traffic, OT itu untuk industrial, untuk PLC,
Kemudian juga ada container security untuk access container Docker. Kemudian juga ada web app scan untuk access web application. Dan juga untuk sertifikasi PCI DSS kita juga ada. Dan Lumin itu nanti yang memberikan presentasi atau ukuran postur resiko di tempat customer kita. Apa saja yang bisa diakses oleh Tenable? Jadi kita bisa akses multi operating system mulai dari Windows, Linux, AIX, juga Apple, dan juga aplikasi webnya kita bisa akses single page application framework gitu ya, yang sekarang banyak digunakan seperti Angular, Node.js, dan juga kita bisa akses perangkat-perangkat network security yang ada di tempat Bapak Ibu, mulai dari Cisco, F5, Palo Alto-nya, Citrix-nya, juga sampai ke aplikasi database-nya, email, web services, itu bisa kita akses juga. Microservices juga, tadi Docker juga bisa kita akses dengan container security. Untuk operational technology, kita juga bisa akses berbagai vendor yang pada umumnya yang paling sering kita dengar, Yokogawa, ABB, Siemens, Rockwell, Honeywell, itu bisa kita akses juga. Kemudian untuk akses konfigurasi, kita bisa melakukan assessment dengan beberapa standar konfigurasi yang umum seperti CIS, NIST, ISO, dan juga PCI DSS. Untuk mengukur postur risiko, jadi dari tadi saya discuss mengenai mengukur postur risiko kita, gitu ya, secara risk seperti apa. Kita ada Lumin, dashboardnya bentuknya seperti ini. Jadi di widget yang kiri atas kita bisa melihat seperti apa kondisi kita secara risiko dengan bentuk speedometer. 0 itu berarti tanpa risiko sama sekali, 1000 itu berarti risikonya tinggi sekali, paling tinggi. Nah seperti ini Bapak Ibu bisa melihat kalau posisi kita sekarang ada di skornya dapat 482. Ini jatuh di medium risk dan turun 7 digit di 14 hari terakhir. Jadi ini kalau kita present ke top management atau business owner yang tidak mengerti IT atau IT security, lebih mudah dan mereka bisa mengetahui secara objektif ya, bukan feelingnya tim IT atau tim IT security. Jadi ini objektif seperti apa yang ada di lapangan. Dan ini hasil dari pemindaian kerentanan yang ada di tempat kita. Dan mereka dan Bapak Ibu juga bisa compare skornya dengan average yang sesama industri seperti apa gitu. Dan untuk melihat skor ini dibandingkan dari waktu gitu ya, misalnya dibandingkan bulan lalu, 2 bulan lalu seperti apa, kita bisa lihat trennya seperti apa. Kalau makin tinggi berarti resikonya semakin tinggi, berarti tidak ada perbaikan dari kerentanan-kerentanan yang ditemukan gitu. Kalau dia semakin rendah berarti atau landai itu berarti program perbaikannya sudah cukup baik. Jadi kerentanan-kerentanan yang ditemukan sudah langsung cepat diperbaiki. Nah, untuk memperbaiki itu kita ada beberapa informasi di bawahnya yang menjelaskan apa saja yang perlu dilakukan untuk memperkecil angka resiko ini. Ini salah satu contoh dashboard juga. Di sini kita bisa lihat penambahan-penambahan vulnerability yang muncul dari waktu ke waktu. Seperti apa di widget yang kiri atas ini. Kemudian kita bisa lihat juga apa action itemnya. Nah, kita scan atau kita pindai kerentanannya, kemudian apa yang perlu kita lakukan. Nah, di sini kita list apa saja dan host mana yang perlu kita patch atau kita remediate. Untuk keperluan audit, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan dashboard kita ini. Ada assurance report cards namanya. Di sini kita bisa melihat standing kita terhadap satu compliance atau satu standar itu seperti apa. Apakah kita masih ada yang perlu kita perhatikan? Misalnya di sini kita bisa lihat host mana yang bikin ini nggak comply, nah, supaya kita bisa perbaiki. Gitu. Jadi kalau ada tim auditor nanti datang, kita bisa present data ini juga. Untuk asesmen konfigurasi gitu ya, tadi saya share di awal, kalaupun kita sudah deploy perangkat-perangkat yang ada, tapi kalau konfigurasinya masih tidak mengikuti standar atau masih gampang di break,
tentunya percuma. Jadi kita bisa bantu untuk assess, baik itu perangkat servernya, operating systemnya, kita assess apakah sudah mengikuti standar, perangkat networknya, perangkat security-nya, supaya semua mengikuti satu standar yang umum yang aman. Untuk di area operational technology, ya, di industrial control system, kita bisa assess, dan ini salah satu contoh dashboardnya. Kita lihat masing-masing PLC apakah punya risk, gitu ya, seberapa tinggi risknya dicek berdasarkan firmware yang running, dan kita bisa lihat seperti apa traffic di area OT. Apakah ada spike di protokol-protokol network tertentu, misalnya kok tiba-tiba HTTP naik nih hari ini. Biasanya nggak ada HTTP, berarti ini ada mungkin anomali gitu yang perlu dicek, source-nya datang dari mana. Bisa jadi itu malware gitu, atau ada serangan dari mana gitu. Jadi kita bisa assess kondisi keamanan di area operational technology kita. Untuk solusi off-premise yang di cloud, kita juga bisa assess, kita bisa bantu assess perangkat PC, server, juga perangkat networknya, dan manajemen servernya nanti ada di cloud, di environment kita. Untuk assess container, Bapak Ibu juga bisa manfaatkan container security kita untuk melihat apakah image-image yang di-develop oleh developer itu sudah merupakan image yang, atau dia pakai komponen-komponen yang tidak ada risiko, gitu, tidak ada kerentanan. Jadi make sure supaya aplikasi yang di-develop itu aman, gitu. Begitu juga aplikasi webnya, kita bisa assess apakah itu sudah cukup aman dengan status standar seperti OWASP yang biasa umum digunakan. Kita cek apakah ada kerentanan-kerentanan yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki oleh developernya. Oke, manfaat dari solusi manajemen kerentanan Tenable. Ya, tadi saya share mengenai prioritas, jadi membantu untuk memprioritaskan. Jadi kita bisa lebih hemat waktu, hemat tenaga, dan tepat sasaran, nggak salah alamat. Karena ada fitur VPR dan ACR yang nanti bisa membantu Bapak Ibu untuk memprioritaskan mana resiko atau mana kerentanan yang perlu saya perbaiki terlebih dahulu, yang memang saat ini resikonya tinggi. Gitu. Sangat mudah mengukur postur risiko. Nah, juga di awal saya share mengenai ukur postur risiko kita dari waktu ke waktu. Gitu. Dengan solusi kita, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi mengkalkulasi. Dan juga kalau nanti mau presentasi ke manajemen, top manajemen, untuk mempresentasikan lingkungan digital kita seperti apa secara keamanan, lebih mudah. Untuk audit juga bisa lebih mudah karena bisa assess konfigurasinya juga dengan solusi kita. Visibility yang lengkap, jadi bukan hanya IT, server, perangkat network, dan PC, tapi juga ke modern aset seperti kontainer, aplikasi web, juga operational technology, PLC, dan yang lainnya. Untuk jadi kalau di market saat ini posisi Tenable seperti apa? Kita saat ini leader, ini menurut Forrester. Jadi ini independent consulting yang melakukan riset terhadap solusi-solusi teknologi information technology yang ada di global saat ini. Salah satunya mereka assess untuk vulnerability risk management. Jadi mereka cek kalau vendor yang terbaik saat ini adalah Tenable dari sisi strategi dan juga produknya. Secara pangsa pasar, yang mana yang paling banyak digunakan di global saat ini? Jadi IDC, ini juga independent consulting, mereka riset produk vulnerability management yang paling besar, market share-nya yang paling banyak digunakan di global saat ini berdasarkan Mei 2020, belum ada setahun yang lalu, itu paling besar Tenable, 27%. Jadi dibandingkan kompetitor kita yang lain. Jadi ini menunjukkan bahwa kepercayaan customer kita di global itu ke Tenable. Apa next step-nya? Jadi langkah selanjutnya,
apabila Bapak Ibu juga masih ada pertanyaan gitu ya, bisa nggak ini diterapkan di tempat kita? Soalnya tempat kita itu bentuknya seperti ini. Bapak Ibu bisa kontak kita supaya nanti kita bisa one-on-one discussion, kontak tim MII atau kontak kita langsung juga boleh. Dan juga apabila Bapak Ibu tertarik untuk uji coba, ya, melakukan POC, bisa kontak tim MII nanti. Dan atau bisa juga akses ke website kita /trial atau juga bisa kontak kita langsung. Mungkin itu yang bisa saya share pada pagi hari ini. Kalau mungkin ada pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Rio untuk presentasinya. Ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang join di sini, para peserta. Mungkin saya bacain aja ya Pak ya. Iya, boleh Pak. Yang pertanyaan pertama dari Bapak Agus Gunawan, bagaimana Tenable menjaga keamanan data dari serangan malware, ransomware, dan phishing ketika user atau karyawan menggunakan device kantor dan BYOD yang terhubung dengan VPN dan internet di luar kantor? Halo Pak. Halo, kedengaran Pak? Ya. Pertanyaannya saya ulang lagi ya. Dari Pak Agus Gunawan, bagaimana Tenable menjaga keamanan data dari serangan malware, ransomware, dan phishing ketika user atau karyawan menggunakan device kantor dan BYOD yang terhubung dengan VPN dan internet di luar kantor? Iya betul. Jadi kedengaran suara saya Pak ya? Kedengaran. Iya, jadi seperti yang kita tahu di masa pandemi ini sekarang juga banyak yang work from home gitu ya, jadi banyak yang VPN ke kantor. Nah, bagaimana caranya kita bisa prevent adanya satu serangan atau malware ya? Jadi kita assess, kita cek apakah endpoint baik itu PC kita yang work from home, VPN ke kantor, dan juga server yang kita komunikasikan untuk VPN itu, dan juga server-server yang ada di sana itu kita assess apakah ada kemungkinan malware di sana. Gitu. Jadi kita assess apakah ada kerentanannya. Jadi kita assess dulu, baru kita lakukan patching. Kita patch apakah ada ini. Jadi kalau kita sudah assess dan kita lakukan remediasi, maka itu kemungkinan atau risiko untuk adanya malware tadi atau pencurian data itu lebih kecil. Gitu Pak. Baik Pak Rio, semoga Pak Agus pertanyaannya terjawab ya sama Pak Rio ya. Pertanyaan nomor 2 di sini dari Pak Asep Sujana dari Yogya Group. Pertanyaannya, untuk standarisasi vulnerability Tenable mengacu pada standar vulnerability apa saja? Pertanyaan pertamanya, dan yang kedua, dan apakah Tenable memiliki database sendiri untuk vulnerability-nya? Ya, terima kasih Pak Ali. Pak Asep, terima kasih. Jadi untuk standar konfigurasi yang dipakai itu ada banyak, ada CIS tadi, ada NIST, ada DISA, ada HIPAA, ada ISO juga, ada cukup banyak, PCI DSS juga, ada cukup banyak Pak. Dan itu bisa Bapak custom juga nantinya kalau Bapak pakai. Jadi misalnya dari kita tailor dari NIST, tailor supaya mengikuti standar yang umum dipakai di tempat Bapak. Gitu. Terus pertanyaan kedua tadi apa Pak? Pertanyaan yang kedua, apakah Tenable memiliki database sendiri untuk vulnerability-nya? Ya, jadi kita tentunya pakai yang sudah ada diterapkan di umum, yaitu dari National Vulnerability Database (NVD). Itu database yang umum digunakan, dan juga kita combine dengan data kita. Gitu. Jadi misalnya ada vulnerability yang kita temukan sendiri, jadi kita punya tim research sendiri yang melakukan threat hunting. Nah, jadi kalau kita ada temukan satu vulnerability yang memang valid, itu kita combine dengan data yang dari National Vulnerability Database. Jadi kombinasi, Pak. Oke, baik Pak. Semoga menjawab ya Pak Asep ya pertanyaannya.
Oke, mungkin saya kembalikan ke Asti ya. Iya, thank you ya Mas Aldi. Makasih Pak Rio untuk jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Aku mengingatkan kembali ke para peserta webinar, tadi Mbak Vio udah share untuk link feedback formnya, mohon diisi untuk feedback formnya. Dan untuk agenda selanjutnya kita akan masuk ke kuis, dan kuis ini akan dibantu sama Mbak Vio. Mungkin Mbak Vio aku persilahkan. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah mengikuti webinar. Sebentar lagi kita akan masuk sesi kuis. Sebentar. Oke, untuk Bapak Ibu yang sudah punya aplikasi Quizizz atau sudah install aplikasi Quizizz, silakan masuk dengan kode game yang sudah tertera pada layar yang saya share. Kalau belum install aplikasinya, silakan masuk dari link yang sudah saya berikan di kolom chat ya. Untuk peserta kuis harus menggunakan format nama, strip nama perusahaan, atau sebaliknya nama perusahaan, strip namanya. Kemudian peserta dilarang menggunakan 2 akun berbeda. Apabila diketahui melakukan kecurangan, maka akan didiskualifikasi. Peserta dilarang mengulang kuis. Kemudian peserta perlu mengisi feedback form untuk memudahkan tim melakukan verifikasi apabila peserta menang dalam kuis ini. Waktu pengerjaan 3 menit dan diharapkan peserta mengerjakan kuis secara suportif. Untuk Bapak Ibu sambil menunggu kuisnya, diingatkan kembali untuk bantu isi feedback form yang sudah saya berikan di kolom chat. Untuk peserta yang tidak sesuai dengan format namanya akan saya remove ya. Silahkan join kembali. Kuisnya kita mulai di 10:15 menit ya. Terima kasih.
Untuk Bapak dan Ibu, kuisnya akan dimulai dalam hitungan ketiga. Selamat mengerjakan. Kuisnya akan saya akhiri di 3, 2, 1. Selamat untuk para pemenang. Di posisi pertama ada Bapak Manuel dari PHC, kemudian di posisi kedua ada Bapak Heri dari CIMB Niaga, dan di posisi ketiga ada Bapak Aditya dari SGH. Selamat untuk para pemenang, mengingatkan kembali untuk mengisi feedback form yang tertera di kolom komentar. Saya kembalikan ke Bu Asti. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Vio. Selamat buat para pemenang. Nanti untuk para pemenang akan dihubungi oleh tim panitia di sesi acara. Dengan selesainya kuis barusan, maka selesai juga acara webinar kita hari ini. Atas nama PT MII, kemudian Tenable Indonesia dan MTech dan PT MTech Product, saya ucapkan terima kasih banyak untuk para peserta webinar hari ini, juga untuk narasumber Pak Rio, saya ucapkan terima kasih banyak untuk presentasinya. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semuanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.